Kisah misteri Sumur 7 Beringin Kurung 3 yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan cerita misteri Satria. Malam ini kita masuk ke episode ke-42. Sesuai janji saya kita meneruskan sumur 7 3 yang terakhir. 3 yang terakhir ini sumur 5, 6 dan 7. Lokasi sumur tersebut namanya Beringin Kurung ya, jadi semuanya tuh di dekat-dekat pohon beringin lah, semuanya tuh pohon-pohon beringin lah yang ada di Depok, di daerah sekitar Beji. Tempatnya di Jalan Beji Keramat, cuman dia sebenarnya ada di dalam pelataran atau di halamannya Masjid Nurus Salam. Kalau nggak salah Masjid Nurus Salam, saya ingatnya tahun 2016. Nah, saat itu kan saya terakhir nih dari rangkaian liputan sumur 7 Beringin Kurung tadi. Saya datang pagi, biasa kan saya datang pagi itu kira-kira, tapi kayaknya waktu itu sudah agak siang ya, jam 7 lah. Dulu masih ada tukang bakso itu namanya Pak Supri. Saya dapat pertama sumber itu dari Pak Supri pertama awalnya, karena Pak Supri yang nunjukin saya siapa orang yang mengurus sumur tersebut. Pada saat itu kalau tidak salah ya, harinya hari Kamis tahun berapa, 2016 kalau nggak salah, saya lupa. Cuman saya ingat banget hari Kamis pagi Pak Supri sedang masih jam sekitar setengah 7, jam 7 lah. Saya bilang, Pak Supri, saya pengen ketemu sama pengurusnya sumur ini, saya penasaran pengen tahu cerita-cerita ada di sini dan kisah-kisah apa yang ada di latar belakang dari sumur 5, 6, 7 tersebut. Karena berdekatan, sumur 5 lebih kecil, 6 di tengah dan 7 agak kecil juga. Jadi ada tiga sumur atau mata air itu ada di tiga lokasi di situ, tapi dekat-dekatan. Nah itu menurut cerita Pak Supri itu kan sering ramenya tuh malam Jumat. Setiap malam Jumat, terutama malam Jumat Kliwon tuh rame lah pendatang bahkan dari luar kota banyak. Nah kalau lebih jelasnya kata Pak Supri itu ketemu dengan namanya Pak Manto. Pak Manto itu usianya mungkin sekarang mungkin udah 70-an kali ya, atau sudah 60-an lah, sudah di atas saya kok usianya, tapi masih orangnya agak tua tapi umurnya masih muda. Pada saat itu saya datang, Pak Manto itu lagi bersih-bersih di masjid, saya nggak tahu ya. Maka kata Pak Supri, masuk aja mas, lewat pintunya di sana, jadi muterin. Jadi dari tukang bakso itu ada di depan masjid itu, saya muter dulu, ada pintu. Nah sampai di situ saya masuk, dari masuk tuh udah merinding saya. Karena di antara pohon-pohon begitu kan masuk, saya buka pintu gerbang gitu kan, biasa pintu kecil gitu saya buka, grendelnya saya angkat, saya buka masuk. Sampai di dalam situ kan rame ya, jalanan tuh rame gitu kan, rame. Tapi saya nggak dengerin apa-apa. Padahal motor 1000-an, paling dekat lah dari jalanan tuh dekat banget. Tapi saya tidak. Pada saat sampai di dalam situ sunyi senyap. Saya nggak kedengeran tuh orang. Saya ngeliat motor lewat tuh, saya datang gitu kan, tiba-tiba saya kan lagi biasa saya foto-foto kan, lah. Saya masuk ke sumur 5, masuk sumur 6, masuk sumur 7. Di sumur 7 saya lihat, pas sampai sumur 7 saya lagi bagi motret penanda sumur 7. Saya dengar ada suara bersenandung gitu kan. Suara bersenandung. Jadi kan situ kayak ada kamar mandi atau kamar-kamar lah ya. Kayak ada kamar bilas atau apa, saya kurang paham juga, saya karena belum sampai melihat ke sana gitu pada saat itu. Sama seperti di sumur 1 tuh tembangnya tuh saya amatin, saya dengar tuh tembang Sunda klasik gitu ya, Sunda lama. Udah saya bilang, mungkin suaranya sih suara laki ya, saya dengerannya suara laki. Mungkin Mbah Manto lagi di dalam kali, saya pikiran saya, karena Pak Marto itu bukan Manto, tapi Marto malah. Pak Marto itu saya kedengeran suaranya laki-laki. Mungkin lagi di dalam, lagi beres-beres atau lagi buang air atau lagi mandi atau apa. Saya tungguin kan, kok nggak lama banget ya.
Saya masih ada suara senandung lagi, tapi bener-bener hening. Suara sekitar tuh hening sekali, nggak ada kedengeran motor lewat dan lain-lain. Saya belum pernah lihat wujudnya Pak Marto, tapi saya buka tuh, saya digedok pintunya dari sumber suara. Assalamualaikum Pak, saya bilang gitu kan. Dia langsung siapa gitu kan. Dia nanya seperti itu, saya jawab. Kalau saya Satrio Pak dari media ini, saya sebutkan. Oh iya sebentar. Nah kan, saya tunggu kembali lagi, saya deket di antara penanda sumur 7 tadi. Sampai situ dia buka sambil keluar gitu kan. Keluar dengan pakaiannya rapi, pakai kayak sarung gitu, kayak jubah gitu, terus sarungan. Sebentar saya ganti baju dulu, kata dia bilang. Masih tunggu di situ saja, tunggu duduk situ ya. Saya ke belakang dulu mau ganti baju. Siapa? Bilang gitu kan. Nggak lama, Pak. Saya cuma dengar, saya duduk lama tuh saya sambil orangnya ramah juga, tapi kok tadi gua udah pakaian rapi, kenapa mesti ganti, saya pikir gitu kan. Pak Supri teriak-teriak, Mas Satrio. Saya dengar tuh saya bilang, lama-lama saya nengok begini baru kayak suara motor dan lain-lain, belum ngerti. Pak Satrio, itu Pak Martonya di sana, di mana manggil tuh, sana duduk di. Tadi saya bilang lagi, saya barusan. Saya pas lihat ke halaman masjid bener wujudnya Pak Marto, cuma Pak Martonya itu aneh. Tadi di sini di lokasi yang berbeda, yang satu lagi dia ada di pelataran masjid, di tempat duduk masjid selasar masjid gitu. Duduk di situ emang katanya Pak ke Pak Supri tadi, tukang bakso tadi udah manggilin saya dari tadi, tapi saya kayak orang bengong gitu, katanya versi mereka tuh saya kayak orang bengong, tapi memang ngadepnya ke arah sana kayak orang bengong gitu. Tapi ya alhamdulillah Pak Supri dan manggil saya tuh saya langsung kayak kaget gitu, dan saya lihat saya aneh, siapa, saya samperin kan, saya juga nggak ada yang saya pikir kamar itu kosong nggak ada sama sekali orang yang tadi pindah ke kamar berikutnya mau ganti itu nggak ada sama sekali. Makanya itu pagi hari kan yang saya bingungin ya, begitu saya itu di dalam situ tuh saya nggak denger apa-apa. Motor kelihatan lewat, motor seliweran, motor lewat, atau suara bising tukang jualan ting segala macam itu nggak kedengeran sama sekali. Jadi saya cuma lihat kayak ada orang lewat aja, tapi saya nggak dengar sama sekali. Yang saya dengar ya cuma suara orang bersenandung, dan saya ngobrol dengan langsung sama orang tersebut. Nah, itu cerita saya di sumur 7 yang 3 yang terakhir. Sebenarnya ada satu lagi, cuman itu sih biasa ya, maksudnya kan cuman kayak ada angin kencang dan lain-lain, itu biasa lah, bukan gangguan. Yang gangguan yang saya itu adalah saya alami, dan kebetulan saya tidak takut pada saat itu, ya biasa aja karena masih pagi dan udah agak terang gitu. Tapi anehnya itu tadi, yang paling anehnya, yang menurut saya paling aneh ya, saya begitu masuk tidak dengar sama sekali apapun yang ada di sekeliling saya. Nah, demikian ceritanya, terserah teman-teman semua mau gimana menanggapinya. Tapi yang jelas itulah kisah nyata yang saya alami sendiri, tidak cerita orang lain, tapi adalah saya yang alami sendiri kejadian ketika saya masih dalam liputan. Demikian kisah Misteri Satria episode ke-42. Semoga teman-teman bisa berkenan, dan sampai ketemu di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe.